يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada malam ini sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Setiap manusia pasti ingin menjadi manusia yang mulia. Walaupun dia adalah orang kafir, apapun alirannya, apapun madhabnya, pasti dia ingin menjadi orang yang mulia. Ini fitrah manusia. Dia narak manusia si mele jadi manusia terhina. Selapuk ta pada mele jadi manusia si mulia terhormat. Arak dengan mulia karena hartana silui. Apabila na buik hartana, jerak na jadi manusia mulia. Arak dengan mulia karena jabatanna. Apabila na jerak menjabat, jerak na jadi pejabat, jerak na mulia. Akan tetapi ayolah ikhwah, ada sesuatu yang apabila kita amalkan, kita akan mulia di dunia dan di akhirat. Kita akan mulia semasa hidup dan setelah kita mati, kita akan tetap mulia. Apa amalan ini? Amalan ini adalah salat malam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Salat malam ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya adalah sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan, meskipun tidak wajib, akan tetapi ditekankan dan dianjurkan untuk diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa sifat-sifatnya hamba-hamba maha pengasih, maha penyayang ini? Allah menjelaskan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Bagaimana sifatnya? Allah menjelaskan, walladzina yabituna lirabbihim, dan mereka menghabiskan malam. Bagaimana mereka menghabiskan malam? Apakah dia begadang, atau main catur, atau main remi, atau mantu bola, atau apa? Allah menjelaskan sujjadan wa qiyama. Mereka menghabiskan malam dalam keadaan sujud dan berdiri, maksudnya ya salat. Kemudian karena salat malam ini
salat yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala karena salat malam ini adalah salat yang penting, Allah Subhanahu wa taala perintahna Nabi enta agar tetap melaksanakan salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut, "qumil laila illa qalila." Bangunlah al-lail, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit. Ini Nabi selapu dosa-dosa neno sudah dihapus oleh Allah. Nabi ini mau ia jaminan gina tama surga. Lagu ita ini selapu tesitene ini dek nara ita pada mau jaminan bahwa dosa-dosa telah terhapus. Dek nara ita mau jaminan bahwa ita ini gin tetama surga. Tidak ada jaminan seperti itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam siwah mau jaminan dosa nawah terhapus, mau ia jaminan tama surga, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat malam. Kenapa demikian ayuhal ikhwah? Karena salat malam ini adalah salat atau ibadah yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, setelah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila," atau tambah sedikit, setengah malam kurangi atau tambah. Setengah malam ngumbe cara tenghitung ya, dari tenggelam matahari sampai terbit fajar, berapa jam ini bagi menjadi 2. Ya, jam berapa tenggelam matahari? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 mulai tenggelam matahari, jam 6 lewat 8 menit, katakanlah jam 6. Subuh jam berapa ini? Jam 5 lewat 8 menit. Berapa jam jadi ini? Dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Berapa jam jadi ini? Berapa? 11 jam. 11 jam bagi jadi 2, berarti 5 jam setengah. Ya, ini tengah malam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ahrak kita siwa salat malam 5 jam. Ini Nabi mau ya jaminan kita tama surga, salat malamnya adalah 5 jam lebih. Kenapa demikian ikhwani fiddin azakumullah? Karena salat malam ini adalah salat yang penting. Kemudian warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran. Ya, mungkin selesai dah salat malam, tokol anti subuh ini sambil apa? Sambil baca Al-Quran. Ikhwani fiddin azakumullah, apa keutamaan salat malam ini? Keutamaan salat malam ini banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan semuanya. Yang pertama, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqiyamil lail hatta tafattarat qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan salat malam ini sampai-sampai kakinya pecah-pecah. Ya, sampai ini belak-belak naiknya. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri. Ya belu lalu ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat menceritakan ketika salat kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaftahal Baqarah. Dia memulai membaca suratul Baqarah.
Sahabat ini mengatakan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku di ayat yang ke-100. Sampai 100 lolos ya Malik. Oh mungkin di ayat yang ke-200. Ayat 200 lolos ya Malik. Oh mungkin nanti setelah selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah dilanjutkan dengan An-Nisa. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan mungkin akan ruku setelah selesai suratun Nisa. Ternyata selesai suratun Nisa sambungnya ya Malik Al-Imran. Kira-kira kurang lebih 6 juz. Ini dalam satu rakaat. Arak itu sanggup butang 6 rakaat. Kurang lebih 6 juz dalam satu rakaat. Dinara itu sanggup. Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saking perhatian terhadap salat malam ini sampai-sampai nebelak naina belak-belak ya. Gara-gara berdiri lama melaksanakan salat malam. Faqad kana yajtahidu fil qiyam ijtihadan 'aziman. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat malam sampai nebelak-belak naina. Kemudian dia mengatakan, "Lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kan dah paksa diri dah salat sampai nebelak-belak naina mana ini? Ya. Apa tidak cukup ayat-ayat yang pendek-pendek 2 juz, 3 juz, 4 juz dalam satu malam? Apa enggak cukup itu? Ya. Apa kata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan jawaban Nabi ini. Nabi mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba-hamba yang berterima kasih kepada Allah? Berterima kasih kepada Allah karena dosaku yang lalu yang akan datang semuanya sudah dihapus, dan berterima kasih kepada Allah karena aku diberikan jaminan untuk masuk surga. Ita dah harus nangano. Coba perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena nikmat Allah ini, Allah pilihna ita dari manusia si beragama Islam. Seandainya Allah hendak pilih kita, mungkin kita ini ginta jadi manusia si beragama Nasrani atau agama Yahudi atau Hindu atau Buddha. Lalu Allah Subhanahu wa taala pilih kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beragama Islam. Ya. Apakah tidak pantas bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah hendak pilih kita cari manusia-manusia si bersunnah, mungkin kita ini selaputnya akan menjadi orang-orang yang bid'ah. Membela bid'ah sampai mati di atas bid'ah atau mati di atas kesyirikan. Ya. Amun mati di atas bid'ah atau mati atas syirik, mungkin kita akan kekal di dalam neraka wal'iyadu billah. Ya. Maka pantas atau tidak kita berterima kasih kepada Allah? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Anda dimana ngerti? Ngerti dah? Pantas kita berterima kasih kepada Allah atau tidak pantas ini? Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, ida si malas salat malam, ida si malas salat tahajud, ida si malas qiyamul lail, atau ida si malas beribadah secara umum, berarti ida ini tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, malas tidak beribadah berarti ida ini tidak termasuk orang-orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang, tidak demen ya kepada hamba-hamba yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di riwayat yang lain, riwayat Al-Mughirah, dia mengatakan qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia salat malam sampai nabarak naina. Tawarramat qadamah. Lalu Aisyah berkataannya, ya Rasulullah, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyiksa dirimu? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nabi menjawab lagi, afala akunu abdan syakura? Tidakkah sepantasnya aku menjadi orang-orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanda-tanda bahwa salat malam ini adalah salat yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Tidak pernah meninggalkan salat witir. Ini tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat malam ini salat yang penting sekali. Kemudian yang kedua, salat malam adalah sebab kita masuk surga. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, injafalan nasu qibalahu. Selaput penduduk Madinah ini datang ziarah tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan orang-orang mengatakan, Nabi telah datang, Nabi telah datang, Nabi telah datang. Sehingga manusia-manusia atau penduduk Madinah ini ramai-ramai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, faji'tu fin nas li'anzura, lalu saya datang. Kata Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini asalnya adalah beragama Yahudi. Aslinya. Lalu lama dia masuk Islam. Nah, Abdullah bin Salam ini datang ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kita ngumbe ke ruana Muhammad ini. Nabi yang hebat ini bagaimana rupanya? Ketika falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Perhatikan ini bapak-bapak. Apa kata Abdullah bin Salam? Begitu saya melihat wajahnya, ya, jelas melihat wajahnya Rasulullah SAW, maka dia mengatakan, saya yakin bahwa dari wajahnya ini, saya yakin bahwa dia adalah bukan orang yang pembohong. Ya, sekedar negita mukana, tahu na bahwa Nabi SAW ini adalah orang yang jujur tidak berbohong. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ida si girang nungkulang ino, ya, gina tempole mukanta, ya, lain ruana mukan dengan si girang nungkulang, kanca mukan dengan si jujur ino lain ruana, ya, sebagaimana Abdullah bin Salam mengatakan, begitu saya melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tahu ini adalah bukan wajahnya seorang pembohong. Kemudian setelah itu, fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi. Yang pertama yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ayyuhan nas. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam si pertama ketika sampai di kota Madinah. Dia mengatakan, ayyuhan nas, afshus salam. Sebarkanlah salam. Ya, sai kancan da bedait selama dengan ini adalah agama Islam, ucapkan assalamualaikum. Ya, jemaah ta atau tidak, batur ta atau tidak, kita kenal atau tidak,
munta yakin bahwa orang ini adalah orang Islam, maka katakanlah assalamualaikum. Ya. Nabi mengatakan afsyus salam wa at'imut ta'am. Berilah orang makan. Setelah itu wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Jangan putus tali silaturahim. Meskipun nak kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahimnya. Ya, luwe kaum muslimin ya petuk hubungannya, petuk tali silaturahimnya gara-gara tanah semeter 2 meter. Atau gara-gara kepeng 1 juta 2 juta. Mai angana petuk hubungan silaturahim gara-gara harta. Atau gara-gara tersinggung sekedi langsung dia putus tali silaturahim. Subhanallah. Coba lihat ancamannya, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak datama akan pertama, nanti terakhir baru datama. Terakhir datama berarti ya terakhir sugul akan neraka. Faham maksudnya ya ikhwah? Faham apa belum? Faham itu? Ya terakhir tama surga. Kenapa? Karena ya terakhir sugul akan neraka. Ya. Pira tahun atau nolak neraka? Wallahu ta'ala a'lam. 1000, 2000 atau 1 juta 2 juta tahun atau nolak neraka. Ya. Para anda yang main neraka ini, ya, tertunuk ya nolak neraka. Ya. Masa gara-gara tanah 1 meter 2 meter mele di taman neraka? Ya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Jadi ndak sekali-kali na petuk silaturahim dah. Meskipun na kafir keluarga anda itu. Ya. Bantu dia, amun butuh bantuan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Dan sambunglah silaturahim, wasallu bil-laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Maka tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi apabila gawe de perintah-perintah Nabi ini, afsyus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, at'imut ta'am, beri orang makan. Yang ketiga adalah wasilul arham, sambung silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Apa mauta? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Selamat lekan api neraka. Ya. Nah, dia demi tama surga kira-kira? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan selamat. Selamat dari api neraka. Mun selamat lekan api neraka berarti pasti gina tama apa? Tama surga. Yang ketiga, suaranya kode arwana ini. Yang ketiga, lah ya boleh lalak suaranya ini. Hah? Tidak terlalu besar ini? Baik. Yang ketiga, salat malam salah satu sebab untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Berarti setiap ida salat malam terangkat derajat, terangkat derajat, terangkat derajat.
Ini berdasarkan hadis Malik Al-Asy'ari. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati ghurafan, di dalam surga ada ruangan-ruangan, kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Mungkin selapu ta menghayal ini bahwa si maksudnya si Nabi ini adalah rumah apa kira-kira ini? Hah? Rumah apa kira-kira? Rumah kaca. Lagu selapu hayalan itu ya salah. Karena si aran surga ini, apa si arak di dalam surga ini tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terlintas di benak manusia. Ya, mungkin di dunia ini adalah rumah kaca, apel arak di dunia. Le surga ini arak apel. Ya, lagu apel surga, kanca apel dunia, arana doang ya pada lagu hakikatnya ya berbeda. Ya, manusia dunia, manusia surga ya pada dena pada. Ya, dengan si taman neraka tetunuk ya sampai negeseng tunul neraka. Apakah dia mati? Tidak, dia tidak akan mati. Coba lihat dunia. Ya, munna gesang tu di dunia, mati dia. Kemudian manusia di akhirat, di padang mahsyar, ribuan tahun, ya, di narak apa ai tama tiba belongna atau makanan yang masuk ke dalam perutnya, lagu dia mati karena alam lain alam tertunduk. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam surga ini ada kamar. Luarnya terlihat dari dalam, dalamnya terlihat dari luar. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sahabat-sahabat berkataannya, ya Rasulullah, siapa kira-kira yang akan mendapatkan kamar-kamar yang bagus ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, si jin mau kamar-kamar ini, berarti mungkin mau kamar ini berarti pasti gin apa? Pasti gina tama surga. Ya, karena tidak mungkin dia akan mendapatkan kamar ini kalau dia tidak masuk surga. Ya. Nah, orang yang mendapatkan kamar ini, pertama sifat-sifatnya adalah at'amat ta'am, suka memberi orang makan. Ia demen nyari dengan mangan. Undangna batur-baturna, meskipun ini hanyalah apa? Tempe, tahu atau yang lain-lainnya. Lagu ia demen nyari dengan mangan. Ya. Kemudian memberi makan karena Allah. Sifat yang kedua, wa alanal kalam. Kalau dia berbicara, bicaranya ini lemah lembut. Ya, arak ke ida si kasar caranda ngeraos. Berarti harus dirubah ini. Karena sifatnya dengan si mau kamar ini, sifat si kedua adalah alanal kalam. Kalau dia bicara lemah lembut, bagus ucapan-ucapannya ini. Ya, arak kadang-kadang dengan menengeraos, marah angkut dengan si besual cara nengeraos. Suaranya boleh, suaranya.
Ara enak hamun ngeraos kasar, sakit angan terdengar dia. Ya, berarti dia tidak termasuk sifat yang kedua ini. Allah menjelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Muhammad, kalau engkau ini fadh, kasar, apabila bicara keras, ghalidhal qalb, hatimu keras, lam faddu min hawlik, niscaya orang-orang akan lari darimu. Jadi sifat si kedua dengan si jin mau kamar ini, apabila dia berbicara dia lemah lembut. Kemudian wataba'as siyam, ya, dan dia terus menerus puasa. Maksudnya puasa sunnah, Senin Kamis 3 hari setiap bulan, atau puasa Daud. Ya, jadi munda mele mau kamar ini harus derajin puasa. Ya, kemudian munda ngeraos ndak na kasar, ndak na keras cara ngeraos. Setelah itu wa afsyas salam, yang keempat dia sebarkan salam. Sai-saikan canda badai, assalamualaikum. Kemudian yang kelima, wasalla billaili wan nasu niyam, dan dia salat di malam hari pada saat orang-orang sedang tidur. Masa ndak dia melihat mau kamar ini, ya, ndak ada khawatir, bahkan kita ana itu dengan luar, jangan khawatir, ndak ada khawatir ada dengan kita ida, ya, seharusnya terpikiran ngumbe jarang tentama, ini paling pikirkan, ya. Kemudian yang keempat, orang yang sholat malam, Allah bersaksi bahwa dia adalah orang yang sempurna imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama ini dalam bahasa Arab artinya adatu hasrin wa qasr. Maksudnya kalau kita bahasa Indonesia kan, orang yang beriman itu hanyalah alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada. Apabila mereka diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak berlaku sombong. Setelah ini Allah menjelaskan, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambungnya jauh dari tempat tidur, awakna ya jauh lekan ranjangna, ya kumbekna kira-kira apa yang dia kerjakan sehingga badannya jauh dari tempat tidur. Maksudnya yang dia tinduk, dia kenapa ya kumbekna ini kan dia tinduk. Allah kemudian menjelaskan, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'an, dia dalam keadaan takut, dalam keadaan berharap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan mereka berinfak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa dengan si rajin salat malam ini, dia adalah orang-orang yang
kamilul iman, ia sempurna imanna. Ya. Amun sempurna imanna, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam surga. Jelas insyaallah. Kemudian yang kelima. Yang kelima, qiyamul lail mukaffirun lis-sayyi'at wa manhatun lil itsmi. Nah, ini penting ini Bapak-bapak. Salat malam ini mukaffirun lis-sayyi'at, menghapus dosa-dosa. Ita ini bilang jelo, ita ngumpulang dosa kanyan, dosa telinga, atau dosa mata, atau dosa elak, atau dosa umah, atau dosa naik. Bilang jelo ita ngumpulang dosa. Ya, maka dosa-dosa ini membutuhkan penghapus. Harus narak penghapusnya. Apabila ni narak penghapusnya, maka gina ngunumpuk dosa-dosa ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat malam ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Wa manhatun lil itsm. Kemudian salat malam ini mencegah manusia-manusia dari dosa-dosa. Berarti, perhatikan ini, mencegah manusia dari dosa-dosa. Berarti ida mun degirang besual, mun degirang nungkulang, mun kasar cara dengeraos atau keras cara dengeraos, berarti ida ini jarang sholat malam. Karena sholat malam itu fungsinya adalah mencegah manusia-manusia dari dosa. Tercegah ilakan dosa-dosa. Berarti mun tetap rajin gawe dosa, berarti manusia ini ia malas sholat malam, atau ia sholat malam, sholat tahajud lagu ndekna bagus sholatnya, sehingga sholatnya itu tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Faham tidak? Faham belum? Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian rajin-rajin salat malam. Pada rajin-rajin salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam ini adalah amalan-amalan yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Sebelum kalian, saya maksudnya itu, saya maksudnya kira-kira orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, berarti dengan Yahudi dengan Nasara ini rajinnya salat malam. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, agama ini selapu nabi-nabi ini agamanya satu, agama Islam. Meskipun syariat-syariatnya berbeda-beda. Ngumbe carana salat umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, ia berbeda-beda carana salat. Lagu selapuna ya pada salat, namun caranya berbeda-beda. Yang tidak berbeda-beda ini adalah masalah akidah, ini tidak berbeda-beda. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu da'bus salihina qablakum. Salat malam ini adalah amalan yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Nah, berarti amun arak ide malas salat malam, berarti ya saleh ini atau ya talih. Yang ngombe kira-kira, berarti si malas salat malam itu dia tidak termasuk orang saleh. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahya qurbatun ila rabbikum. Salat malam ini
mendekatkan kalian kepada Allah. Semakin rapat manusia oleh Allah, semakin mulia, semakin dia terhormat. Wa mukaffirun lis-sayyi'at, dan salat malam ini menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, wa manhatun lil atham, mencegah manusia-manusia dari dosa-dosa. Subhanallah. Ya, pertama mendekatkan manusia kepada Allah. Selain kita salat malam, selain kita rapat tiba Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti mun tidak salat malam, tidak terrajin salat malam, maka kita jauh dari Allah. Mun jauh manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dekat kepada siapa? Kepada syaitan dan kepada hawa nafsunya. Ya, paham itu? Jadi, mun terrapat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan taat beribadah, rajin beribadah. Lagu mun terjauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan dekat kepada syaitan dan kepada hawa nafsu. Kemudian wa mukaffirun lis-sayyi'at, menghapus dosa-dosa. Ya. Dan yang ketiga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa manhatun anil itsmi, dan mencegah manusia-manusia dari dosa-dosa. Kemudian lagi berapa menit? Lagi berapa menit waktu ini? Adzan, kadang berapa menit ini? Jangan-jangan sudah adzan ini. Lagi 4 menit ini. Kemudian yang keenam, kita lompat-lompat ini. Yang keenam, ini penting gati bapak-bapak ini. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kehormatan seorang mukmin apabila rajin salat malam. Terhormat tidak? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sahal bin Sa'ad, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Muhammad," ini kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu 1000-2000 tahun, tapi engkau pasti akan mati. Selapu kita ini, ya, tima ana 1000, tima ana 2000 umur ta, jemak atau sulit ta, pasti genta mati doang. Di narak dengan sindik gin mati. Ya. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah, sayangilah siapa-siapa yang kamu sukai, karena pasti satu saat engkau akan berpisah dengannya. Ida situ nak le anak jarinda jemak atau sulitna ginda berpisah kanca anak jarinda. Ida situ nak le senina da jemak atau sulitna ginda berpisah kanca senina da. Pasti no. Ya. Setelah ini dia mengatakan, wa'mal ma syi'ta, lakukan apa saja yang kamu inginkan. Ya, mau sholat, mau tidak sholat, silahkan. Mau menipu, mau tidak, mau jujur, mau bohong, silahkan. Gawe apa melen gawe. Ya, tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, karena engkau akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Kehormatan seorang muslim adalah salat malam. Maksudnya adalah mundur rajin salat malam, terhormat ida di dunia dan di akhirat. Timak dua mati tetap ida terhormat. Coba kita dengan si terhormat karena kepeng na luik, buik kepeng na jerak na terhormat. Arak dengan terhormat karena ia jadi pejabat.
jerakna jadi pejabat, jerakna terhormat. Lagu mun rajin salat malam, insyaallah ginda terhormat di dunia dan terhormat di akhirat. Terhormat ketika ida hidup dan terhormat ketika ida mati, tetap ida terhormat. Waktu saya habis ini. Kah, boy waktu. Ini semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan dulu, Guru. Yuk, orang terakhir ini.